Di cerita Sunan Tembayat itu ditegur sama Sunan Kalijaga. Katanya terlalu sibuk ngurusin perkara dunia. 3 kali ditegur, akhirnya Sunan Tembayat sadar dan akhirnya ninggalin kekuasaan. Cuman banyak versi sih, Mat. Kalau untuk itu banyak versi. Cuman kan kalau ngomongin Sunan Pandanaran pasti ceritanya itu. Ngomongin Sunan Tembayat pasti ceritanya Ada muncul itu. yang bilang di Wabah Tanah Jawi itu dia raja, tapi ketika memerintahnya itu pelit, kan gitu. Ibarat kata berbuat kecurangan, kan gitu. Ada lagi yang mengatakan setelah dinaik takhta itu bukannya menjadi orang yang benar, tapi menjadi orang yang rusak, kan gitu. Namun sekali lagi, Mat, cerita-cerita seperti itu saya menolaknya, kan gitu. Karena kenapa? Satu, yang pertama, agama Islam pada saat itu, yang tadi saya bilang, ketika menyerang agama Islam itu bukan hal yang mudah, karena di Pratoga ini banyak ajar-ajar orang-orang, ibarat kata tuh pendeta pertapa, itu pertapa sakti, Mat. Itu nggak mungkin seperti itu. Yang kedua, ketika kita menyiarkan, ketika dahulu kala, zaman dahulu itu ketika menyiarkan agama, itu susahnya bukan main. Maka ketika ada orang yang mengatakan di video manapun, wah, ini Sunan Tembayat, gara-gara kaya jadi ngurangin timbangan, gara-gara kaya jadi nyimpen harta, gaya-gaya karya ditegur sama Sunan Kalijaga jadi berubah emas. Itu saya nggak percaya, Mas. Karena kenapa? Cucunya Sunan Ampel, ya kan? Putranya Sunan Hamzah, itu tidak mungkin seperti itu. Tuh, yang benar apa ya? Ini menurut saya, ya, menurut saya nih, Mat, menurut saya, ya kan? Bukannya saya gimana, menurut saya ya. Ini dia itu lupa, Mat. Lupa apa ya? Lupa bangun malam, lupa sholat, lupa berzikir untuk malam itu, Mat. Seperti ceritanya Sultan Hamid II. Itu pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng Goyang Bobrok sama ini Kimandit Sableng. Ya. Malam ini kita mau membahas tentang seorang wali di tanah Jawa yang keren, yang berani ninggalin hartanya, kekuasaannya untuk mencapai Tuhannya. Wali ini dikenal dengan sebutan Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran II yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Ceritanya itu keren. Madit dah yang bakal ceritain. Iya. Soalnya jarang orang yang berani ninggalin harta, tahta buat sampai ke Tuhannya, itu jarang. Yang ada orang berlomba-lomba edit ya. Nggak tahu gua. Kisah lengkap tentang Sunan Pandanaran II bakal diceritain sama Ki Madit Sableng. Oke. Dari gua segitu, dari Madit silakan. Oke. Bismillah. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli robina. Kan gitu, Mat. Dan saya upayain. Baik, Mat. Kita tadi bahas apa nih, Mat? Sunan Pandanaran. Sunan Tembayat. Ki Ageng Pandanaran. Kan gitu ya. Kalau di video lu ada tuh? Ada Sunan Pandanaran. Itu pas lagi di situ ketemu sama tukang bersih-bersih. Iya kan? Yang dibilang agamanya Katolik. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kan? Iya, nggak apa-apa, emang apa? Bahkan dulu, Mat, gue punya temen, Mat. Itu agamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Iya, semuanya juga Sunda Wiwitan, bener. Di ini nih, di KTP itu namanya agamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Sunda Wiwitan gitu. Nah, kita balik lagi nih, Mat, masalah Ki Ageng Pandanaran. Kalau emang belum tahu
Ki Ageng Pandanaran gitu. Silakan scroll di bawah. Itu ada namanya Ki Ageng Pandanaran. Situ ada tempat ya di Jawa Balkat ya, Gunung Jawa Balkat. Makamnya itu cerita Makamnya. tentang makam kita sama Tuh. merasa. Nah, kalau kita bicara tentang Sunan Tembayat, Mat, itu banyak versi. Banyak siapakah sosok dimakamkan di Gunung Jabal Kat ini, ya kan? Ki Ageng Pandanaran ing Jabal Kat, kan Gunung Jabal Kat Tembayat. Ini banyak banget versi mat yang mengatakan. Ada yang bilang itu Maulana Islam anaknya, kan gitu kan. Ada yang bilang lagi siapa, ada yang bilang lagi siapa. Cuman dalam video kali ini, ya kan, sebatas pengetahuan saya, karena pengetahuan saya memang terbatas dan berdasarkan sumber yang saya baca, kan gitu, seperti Serat Kanda, Serat Candrakanta, Babat Buku Sunan Tembayat dan lain sebagainya, Serat Kanding, Serat Kanding Ringgit Purwa, kan gitu kan, Mat. Cuman iya memang saya ini bodoh, kan gitu kan, tapi saya berani menjelaskan kenapa. Iya, mudah-mudahan ada yang membenarkan, kan gitu. Iya, Mat ya. Iya, karena kenapa, Mat? Iya, namanya kita kan gimana ya, kalau kita merasa paling benar kan tolol ya namanya. Iya, karena pengetahuan saya ini sedikit, kan gitu kan. Nah, kita bahas Sunan Tembayat, Mat. Kalau emang kita berbicara tentang Sunan Tembayat ini, kita harus melihat daripada video Mbah Sunan. Gitu loh. Ketika kaderisasi daripada Wali Songo pada saat itu. Kan gitu, Mat. Mau balik. Iya, yang 8 orang itu, kan gitu kan. Menyebar Islam. Nah, dikatakan itu kan melalui hambatan. Pada saat itu saya jelaskan seperti itu kan. Ada hambatan karena kenapa? Penyebaran Islam pada abad ke-14, abad ke-15 ini, 1400 ini tidaklah mudah. Karena kenapa? Yaitu agama Islam ketika menyiarkan, kalau nggak mati ya mudah, kan gitu kan. Kalau nggak ya sakit, ya lo dibunuh, kan gitu. Zaman dulu seperti itu, Mat, kan gitu, menyebarkan agama Islam. Nah, kalau kita melihat sejarah lintas, ini tidak lepas daripada Batara Katuang, Mat, yang terbunuh. Katuang. Nah, Batara Katuang ini itu dijelaskan oleh Agus Winyoto pada saat saya membaca Atlas Wali Songo dan perjalanan Syekh Abdul Jalil, kan gitu. Itu Batara Katuang ini terbunuh, Mat. Itu loh, gugur dalam peperangan pada saat kerajaan Mataun diserang pada saat itu oleh Majapahit, kan gitu, Pengging. Nah, Batara Katuang ini, Mat, ini terbunuh, maka apa, Mat? Di situ kita jangan lupa ada namanya pasukan Lebah Emas. Gitu loh. Jadi anak-anak Prabu Kertawijaya pada saat itu bangkit, Mat, semuanya. Nah, itu. Nah, Raden Sahun, Mat. Raden Sahun ini membawa bala tentara bersama Maulana Islam pada saat itu. Sunan Semarang membawa 10.000 pasukan dari Palembang. Tuh. Raden Kusen, Adipati Terung, kan yang kita kenal kan seperti itu. Terus Adipati Bintara, Raden Patah, itu juga bersatu padu, dan juga anak-anak keturunan daripada Jumadil Kubro itu bersatu padu untuk melawan pada saat itu Majapahit, kan gitu. Maka di cerita Mbah Sunan itu berketabumi pada saat itu tersebutlah 3 titik. Yang pertama apa? Keturunan daripada Kertawijaya, kan gitu. Yang kedua, ibarat kata pasukan-pasukan Islam yang semakin pesat, kan gitu. Yang ketiga itu Raden Patah sama Sunan Giri pada saat itu, kan seperti itu ya, Mat ya. Nah, ini pada saat itu dipukullah mundur, Mat. Nah, Raden Sahun ini ketika Majapahit pada saat itu kalah dan Raden Patah ini diangkat menjadi anak angkatnya Berkertabumi pada saat itu, kalau kata Agus Winyoto kan seperti itu dinamakan Arya Sumangsang pada saat itu dan dikasih tempat di Demak pada saat itu. Nah, ini Raden Sahun, Mat, menikah kepada putri daripada Batara Katuang, putri Semarang. Pada saat itu Semarang itu namanya Pratoga, Mat. Itu jadinya bertoga. Nah, itu diresmikan Tiang Ampere pada saat itu 1486 kalau nggak salah. Itu Raden Sahun, Mat, Adipati Semarang.
pertama. Sunan Pandanaran 1. Itu. Nah, ini ketika Adipati ini Raden Saun punya anak namanya Putri Semarang, Mat. Nah, Putri Semarang inilah yang dinikahkan oleh cucu daripada Mbah Sunan Ampel. Anak daripada Syekh Hamzah. Itu. Nanti lahirlah namanya Nyai Wali Taliwarsi kalau nggak salah. Itu dijodohkan dengan Ki Ageng Giring. Kan gitu kan? Iya kan? Nah, di situ, Mat. Nih, awal mulanya di situ. Ketika Raden Saun punya anak namanya Putri Semarang, itu dijodohkan kepada anak daripada Syekh Hamzah atau Syekh Hamzah atau Pangeran Tumapel atau Pangeran Lamongan. Nah, di sini. Nah, lambat laun Pratoga ini atau Semarang ini bertoga, itu datanglah namanya Batara Katong, Mat. Batara Katong. Nah, Batara Katong ini setelah sekian tahun ini Batara Katong datang karena memang masih memeluk agama kepercayaan nenek moyang pada saat itu Siwa Buddha kan gitu kan. Batara ini kan kalau boleh diartikan kan manusia setengah dewa, Mat. Itu. Nah, Batara Katong ini ketika itu, Mat, dia bertemu dalam naskah-naskah kuno, dia bertemu dengan anak muridnya daripada Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandanaran. Siapa namanya? Nayagati kan gitu kan. Nah, ini Batara Katong ini, Mat, ini menjodohkan anaknya Nyi Ageng Kaliwungu kepada cucu daripada Sunan Ampel atau Syekh Ihsan Nawawi. Itu, Mat. Atau Wahyu Hidayat atau Raden Kaji. Nah, itu. Nah, abad ke-15, abad ke-1500-an barulah muncul namanya Ki Madio Pandan. Nah, jadi Batara Katong ini nanti juga punya anak putri menikah dengan pada Adipati Yunus, Pangeran Sabranglor. Nah, Pangeran Sabranglor ini punya anak namanya Ki Madio Pandan atau Kiai Katong atau Sunan Katong. Nah, punya anak lagi namanya Maulana Ibnu Salam atau Ki Made Pandan yang di Mugas. Itu, Mat. Jadi sejarahnya seperti itu. Nah, saya berkeyakinan yang dimakamkan di Sunan Gunung Jabal Kat yang waktu itu, Mat, itu cucunya Sunan Ampel, Kiai Ihsan Nawawi. Jadi Itu. Sunan Pandanaran 2 itu mantunya Sunan Pandanaran 1. Betul. Bupati Semarang pertama. Betul. Dan Sunan Pandanaran 2 itu cucunya Sunan Ampel. Nah, gitu. Betul. Karena di Pustaka-Pustaka Agung Tembayat, Mat, itu masih ada namanya silsilah-silsilah itu pakai bahasa Hanocoroko, bahasa Jawa kuno. Tuh. Nah, saya berkeyakinan seperti itu. Entah ini salah atau benar, tapi ini keyakinan saya. Itu. Nah, jadi Sunan Tembayat yang saya maksud di sini adalah Ki Ageng Pandanaran yang saya masuk di sini yang di Gunung Jabal Kat itu adalah cucu daripada Mbah Sunan Ampel atau yang bernama Ihsan Nawawi atau Wahyu Hidayat atau Raden Kaji kan gitu di Babak Sunan Tembayat 1448 Saka kan gitu. Nah, 1512 Masehi itu Ki Ageng Pandanaran ini berkelana, Mat. Tuh. Nah, nanti kita cerita lebih dalam kan itu kan. Nah, kenapa saya berpikiran Sunan Tembayat ini Ki Ageng Pandanaran ini cucunya Sunan Ampel, Mat? Karena banyak kalau boleh dibilang ini banyak keturunannya, Mat. Tuh. Seperti ada namanya di sana itu ada namanya Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Mat. Itu loh. Itu yang saya lupa, Mat. Yang ngasuh itu adalah Kiai Mufid Mas'ud. Itu keturunan daripada Sunan Tembayat dari jalur Panembahan Jiwo. Kan gitu, Panembahan Minangkalbu. Dan juga ada lagi Raden Abdul Patah, Pondok Pesantren Tulung Agung, seperti itu juga dari Sunan Tembayat. Nah, banyak keturunan Sunan Tembayat ini yang menyeluruh, bahkan kalau boleh dibilang nih, Mat, saya jadi malu. Iya kan? Karena yang kita ikutin, yang kita daerahin ini keturunan daripada Sunan Tembayat. Gitu loh. Dari jalur siapa, Mat? Iya kan? Kalau boleh dibilang ya maaf gitu ya. Ini Mbah Sunan Ampel punya anak namanya Syekh Kamyah atau Raden Hamzah atau Pangeran Tumapel atau Pangeran Lamongan. Punya anak namanya Syekh Ihsan Nawawi atau Wahyu Hidayat atau Raden Kaji atau biasa disebut Sunan Tembayat gitu.
Nah, ini punya anak namanya nanti Syekh Hanafi Musa, Mat. Hanafi Musa punya anak namanya Syekh Abdullah Malik Al-Karim. Nah, punya anak lagi namanya nanti Syekh Zainuddin. Punya anak lagi namanya nanti Syekh Abdullah Musa, kan gitu. Punya anak lagi namanya nanti Syekh Abdurrahman. Punya anak lagi namanya nanti Syekh Syafi'i. Punya anak lagi namanya nanti Syekh Soleh. Punya anak lagi namanya nanti Syekh Abdul Rojak. Punya anak lagi namanya nanti Syekh Syafi'i. Punya anak lagi namanya nanti Syekh Abdul Majid, Mat. Nah, punya anak lagi namanya Hadratus Syekh yang kemarin ke Masono. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, kan gitu. Qadar Rasulullah radhiyallahu anhu, kan gitu. Nah, punya anak lagi, Mat, itu namanya Hadratus Syekh Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf. Nah, punya anak lagi yang kita ikuti Romo Yai Abdul Hamid Majid, itu, Mat. Tuh yang saya menjadi, yang kita DRI dan kita ikuti, walaupun saya tertinggal jauh di belakang. Tuh. Nah, di situ Mat jalur silsilah. Ya, jadi secara silsilah Sunan Tembayat itu cucunya Sunan Ampel. Susunya Sunan Ampel. Dan kalau Saya ngomongin berkeyakinan. silsilah Sunan Tembayat berarti udah dibahas di video Sunan Ampel. Betul. Sekarang cerita Sunan Tembayat waktu dia ninggalin harta dan tahta. Itu di film-film ada, ya kan? Iya. Dia Tapi berkelana gua nggak ngopi bawa dulu nih. apa-apaan. Gue ngopi dulu. Ngopi dah. Karena masalahnya silsilahnya udah gue sebutin. Kan gue gemeteran, Mat. Orang busuk, pendosa jauh, kan gitu. Nggak ada hormat-hormat. Terusin, Mat. Di cerita Sunan Tembayat itu ditegur sama Sunan Kalijaga. Katanya terlalu sibuk ngurusin perkara dunia. 3 kali ditegur, akhirnya Sunan Tembayat sadar dan akhirnya ninggalin kekuasaan. Cuman banyak versi sih, Mat. Kalau untuk itu banyak versi. Cuman kan kalau ngomongin Sunan Pandanaran pasti ceritanya itu. Ngomongin Sunan Tembayat pasti ceritanya Ada muncul itu. yang bilang di Wabah Tanah Jawi itu dia raja, tapi ketika memerintahnya itu pelit, kan gitu. Ibarat kata berbuat kecurangan, kan gitu. Ada lagi yang mengatakan setelah dinaik takhta itu bukannya menjadi orang yang benar, tapi menjadi orang yang rusak, kan gitu. Namun sekali lagi, Mat, cerita-cerita seperti itu saya menolaknya, kan gitu. Karena kenapa? Satu, yang pertama, agama Islam pada saat itu, yang tadi saya bilang, ketika menyerang agama Islam itu bukan hal yang mudah. Karena di Pratoga ini banyak ajar-ajar orang-orang, ibarat kata tuh pendeta, pertapa, itu pertapa-pertapa sakti, Mat. Itu nggak mungkin seperti itu. Yang kedua, ketika kita menyiarkan, ketika dahulu kala, zaman dahulu itu ketika menyiarkan agama, itu susahnya bukan main. Maka ketika ada orang yang mengatakan di video manapun, wah, nih Sunan Tembayat gara-gara kaya jadi ngurangin timbangan, gara-gara kaya jadi nyimpen harta, gaya-gaya karya ditegur sama Sunan Kalijaga jadi berubah emas. Itu saya nggak percaya, Mas. Karena kenapa? Cucunya Sunan Ampel, ya kan? Putranya Sunan Hamzah, itu tidak mungkin seperti itu. Tuh, yang benar apa ya? Ini menurut saya ya. Iya, menurut saya nih, Mat, menurut saya, ya kan. Bukannya saya gimana, menurut saya ya. Ini dia itu lupa, Mat. Lupa apa ya? Lupa bangun malam. Lupa sholat. Lupa berzikir untuk malam itu, Mat. Seperti ceritanya Sultan Hamid II. Itu pintar. Itu. Jadi ketika ia tertidur lelap, Mat, itu datanglah Sunan Kalijaga di dalam mimpinya. Ini menurut saya ya, versi saya.
datanglah Sunan Kalijaga dalam mimpinya. Apa yang Sunan Kalijaga bilang? Apakah tidurmu puas? Lama dan pulas kan gitu kan. Bukankah mimpimu itu indah, panjang dan luas? Kalau begitu sekarang kamu ke Gunung Jabal Kat, ya kan? Sudah waktunya temui aku. Itu kata Sunan Kalijaga, karena dia lupa itu Mat. Karena kenapa? Kalau kata Nabi Musa, wahai Musa, ditegur sama Allah, bohong orang yang cinta kepadaku, tapi ketika dia malam, ia tidak menghidupkannya, dan ia bablas tidur ketika subuh. Itu kata Musa kan gitu kan. Nah, Kata Allah. iya kata Allah kan gitu. Nah, Nabi Daud juga seperti itu Mat, iya kan? Wahai Daud, orang-orang yang bertakwa itu ketika dia menjaga malamnya sampai ia menjaga paginya. Itu. Dan ketika Rasulullah bersabda apa? Nabi Ibrahim tidak akan diangkat menjadi nabi ketika ia tidak memberi makan bersama orang-orang yang lapar, dan juga dia tidak menghidupkan malamnya. Itu karena ketika Nabi Ibrahim itu mimpi Mat, ketika Lebaran Haji kemarin itu kan mimpinya kan pada saat malam. Itu. Nah itu Sunan Tembais seperti itu juga. Itu yang saya, yang ini versi saya kan gitu kan. Mau diterima ya nggak apa-apa karena ini versi saya. Mau nggak diterima juga nggak apa-apa. Karena kenapa? Jauh di luar sana mengatakan, wah Sunan Tembais seperti ini, Sunan Tembais seperti ini, Sunan Tembais ini. Saya menolaknya karena kenapa? Dia cucunya Sunan Ampel. Tidak mungkin. Itu. Jadi kesalahan para kekasih itu beda sama kita. Kalau kita itu salahnya maksiat, kalau dia itu salahnya lupa. Itu. Para wali itu 1 detik lupa sama Allah, Itu. jatuhnya kafir, Dit. Itu. Makanya kenapa? Para wali, kalau kita enggak. Lah emang Kita nggak termasuk kafir. iya. Dosanya nggak gede, Itu. tapi buat para wali itu dosa gede. Mat. Itu yang kita bandingin aja susah, apalagi nyamain. Iya, jadi waktu Gitu. dibilang Sunan Pandanaran itu berbuat salah, yang paling pas itu Karena dia lupa, karena saking sibuknya memikirkan masyarakat pada saat itu, dan juga saking sibuknya memikirkan bagaimana untuk hidup sejahtera rakyat-rakyatnya, maka ia tertidur lelap, lupa pada saat itu. Itu yang saya ambil seperti itu. ya, jadi kesalahannya itu karena lupa, Karena bukan lupa. karena maksiat yang sering kita lakuin, bukan yang kayak gitu. Bukan seperti itu, karena kenapa? Di dalam sejarah itu ketika ia mengembara sampai ke Gunung Jabal Kat, dari Pratoga Semarang itu sampai ke Gunung Jabal Kat, itu dia selalu bertasbih dan bersolawat, Mat. Dalam sejarah, Bawa tongkat naskah-naskah. juga dia. Saya jelas. Cuman di cerita bininya juga bawa tongkat, Dit. Di Iya. dalam tongkatnya itu bininya masih naruh emas, Iya, masih bawa perhiasan buat jaga-jaga. karena begini, Mat. Seorang istri gitu ya, seorang istri itu sayang banget sama suami. Gitu, karena dia tahu wah suami ceroboh nih. Lah, kadang-kadang kan begitu Mat. iya. Iya kan, wah suami ceroboh nih, kadang gak mikirin dirinya sendiri. Oh nih buat perbekalan dan nih dia bawa, bukan gitu, karena bukan merasa kasihan, karena dia karena sayang buat sama Iya. tuh suami itu. Jadi dia bilang manajemen gitu. Iya. Dia urus-urusin. Iya itu Mat, iya itu. Karena kenapa? Dari Semarang, sekarang ini jadi jalan tol Mat, Semarang ke Surakarta gitu ya. Itu kan jaraknya dari Semarang, kalau dari Gunung Jabal Kat itu ke Pratoga Semarang itu 120 km lah ibarat kata. Itu dari Semarang ke Surakarta atau Jabal Kat itu melewati daripada iya Jabal Kat kan Klaten, Paseban kan gitu kan. Tuh. Nah, itu jalan tolnya sekarang Semarang Surakarta gitu. Dia melewati apa? Pada saat itu Salatiga, Boyolali, Mojosongo. Itu ada ceritanya Pedi. di Salatiga di. Ada. Coba diceritain. Tuh. Jadi ketika itu ada namanya perompak lah ibarat kata. Itu namanya Sambang Dalan dan temennya ini. Nah, ini ya tadi lu bilang gitu, Ki Ageng Kaliwungu itu membawa perhiasan, membawa ibarat kata perbekalan untuk ke sana. Karena kan dulu kan jalan aja kan bisa berapa hari, Mat. Itu hitungannya.
Nyai kali bukan? Nyai Ageng gitu loh. Kan dulu kan dari jalan 120 km itu kan jauh, Mat. Jauh sekarang. Jauh. Itu ya kan. Makanya kan boleh namanya kosor sama jamaah kan gitu kan. Kalau dulu kan jaraknya itu ya 3 hari itu jam malam dah lu jalan boleh kosor sama jamaah. Capek. Itu. Makanya kan kalau sekarang dihitung nih sama para ulama, berarti kalau udah 80 km itu lu boleh kosor. Ya udah itu gimana Nyi Ageng? Perhiasan dimasukin dalam tongkat, itu. ketemu perompak, penyamun. Nah, penyamun ini diambil, iya kan? Kalau diminta, dikasih aja udah. Iya, sama Sunan Tembayat. Kamu bawa apa? Saya nggak bawa apa-apa. Istrinya bawa, ya kan? Ki Ageng tahu. Istrinya bawa. Istrinya kasih aja. Ki Ageng juga kasih, ya kan? Dibilang nggak ada, tetap aja. Wong salah kok tega kan kata gitu. Makanya salah 3 kan gitu. Wong salah kok tega kan gitu kan. Nah, akhirnya pada saat itu mukanya itu Sambang Dahan ini berubah lah jadi domba. Atau sifatnya atau bagaimana kita nggak ngerti. Dan satu lagi ngewel, Mat, gemeter, Mat, ketika temennya ini berubah gitu ya. Gemeter dia, ngewel kan gemeter. Nah, itu jadi ular. Nah, itu seperti itu, Mas. Itu. Akhirnya nyesel. Minta maaf dan ngikutin Sunan Pandanaran sampai Jabal Khar. Di makamah itu ada domba. Sampai Jabal Khar. Nah, itu. Ada gentongnya juga tuh. Ada gentong. Tuh yang kejedot. Nah, itu, Mat. Nah, jalan lagi ya kemana, Mat? Boyolali. Kan gitu. Nih ngomong kan bukannya gak mikirin ya, ngomong kan jalannya cepet, kayak Ageng Pandanaran nih jalannya cepet. Kita nih kalau kita jarak selangkah dia udah 5 langkah 10 langkah cepet. Nah ya, Nyai Ageng ini capean kali kan, kedumel. Iya, dumel. Kalau bojo yo jalali kan. Kayaknya namanya Boyolali kan gitu kan. Jangan lupa sama bini gitu. Iya, Boyolali kan gitu. Nah, jalan lagi ini ketemulah namanya, ya udah kamu tunggu sini ya. Nah, Ki Ageng ini kerja, Mat, kerja di Kiai Tasik namanya saat itu kan gitu. Nah, Kiai Tasik ini mau beli namanya perbekalan namanya beras, mau dijual kan gitu kan. Nah, pas dijual lihat orang nih, Mat, ya kan. Nah, ngeliat orang nih Tasik bilang sama Kiai, itu bawa apa? Saya mau bayarin, kalau beras saya bayarin. Nah, kata orang ini yang dipanggul itu pasir, dia bilang ini wedi pasir kan gitu kan, pasir nih wedi kan. Oh wedi, ya udah ketawa ya kan. Kalau yang benar kan udah cengengesan aja. Oh wedi jadi pasir itu, Mat. Itu emang kadang-kadang ngeri juga gitu ya kalau ketemu bener-bener orang-orang seperti itu, ngeri, Mat. Iya kan? Karena omongannya itu bukan lagi jadi doa, tapi jadi kenyataan. Iya kan? Sama kayak cerita Sunan Derajat, ada namanya daerah Ngasinan begitu, sama juga, Mat. Garam. Oh, Ngasinan kan gitu. Itu. Jadi, Mat, setelah ninggalin kekuasaan dan harta, Sunan Pandanaran berangkat ke Jabal Khar. Disuruh ketemu Sunan Kalijaga. Suruh berguru di sana. Nah, ketika dia nyampe di Gunung Jabal Khar itu, dia mencari Mbah Sunan Kalijogo, maka dia lihatlah pada saat itu pas ketemu itu sosoknya pakai baju hitam semua, Mas. Sunan Kalijogo pada saat itu. Nah, maka di sini Sunan Kalijogo lah yang menamai siapa ya? Pepanandaran kan gitu kan, orang yang menerangi. Pandanarang. Iya, Pandanarang kan Pepanandaran kan gitu, orang yang menerangi, orang yang pelita. Inilah yang menamakan Sunan Kalijaga kan gitu. Kalau Sunan Tembayat ini kan kalau dalam bahasa Sanskerta itu ya patembayatan itu istilah kata itu gotong royong kan gitu kan. Perikunan, tidak pandang bulu ya, seperti sholawat waidiyah kan seperti itu juga, Mat. Ya kan, tidak pandang bulu, boleh diamalkan kepada siapapun kan gitu kan. Ya, kalau boleh dilihat tuh di videonya siapa namanya, Mat, pangeran muda si Gus Hakim, Bang Hakim, ya kan, hai orang-orang beriman, kan gitu kan. Itu kan misinya kan seperti itu, Mat, pada saat itu.
ya semua orang ini beriman pada asalnya kan gitu, di saat Al-Arab kan begitu. Kalau balas sahidna. Cuman saya nggak berani jelasin. Mendingan lihat videonya sendiri kan gitu. Nah, itu mas. Itu. Nah, di Gunung Jabalkat ini pun sesaat Jumat Legi ini mat, ada namanya, itu kan daerah Paseban kan. Paseban ini itu di saat Jumat Legi ini ada namanya Paseban Serahan. Itu namanya setiap Jumat Legi itu pasti ibarat kata di situ diajarkan upacara. Cara kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Tuh. Ajaran Sunan Pandanaran. Waktu di sono diceritain sama abdi dalamnya itu mau limo katanya. Iya, sama kayak Mbah Sunan. Iya, kan ajaran gitu. Sunan Pandanaran yang orang-orang sono kenal itu mau limo. Iya, mau mandat, Mau madat, mau mabok. ngombe, mau mabok, kayak kan, Sama aja ngombe mabok. mau minum kan gitu. Sama aja. Mau madon. Mau main kan, Maling. mau maling ya kan. Itu mas. Iya, mau limo itu jangan sampai kita ngelakuin 5 Jangan hal yang sampai tercela. Yaitu ngelakuin, karena bakal jangan kecanduan. mabok. Iya. Jangan mabok kan gitu, jangan judi, Iya. jangan main perempuan, ya kan, Jangan jangan maling, jangan kecanduan, narkoba kan gitu kan. Itu mat. Situ. Iya di situ emang. Mau dijelasin nggak? Nggak usah lah, orang udah pada tahu mau lima itu apa. Oh, Itu. orang Jakarta nggak tahu, Dit. Yang tahu kan ya orang Jawa mau limo. Ikan bukan di gede Jakarta. Iya. Makanya lo harus kasih tahu mau limo. Nggak mau kasih tahu. Lah. Ya udah itu ya, tadi lu bilang jangan berjudi, jangan mabok, jangan maling, jangan berzina, jangan kecanduan, itu. Jangan mencuri kan gitu. Tuh. Pada zaman Demak, daerah Sunan Pandanaran itu daerah pedalaman, Dit. Itu masih bahasanya masih sedikit. Nggak terjamah lah daerah Klaten tuh. Demak itu adanya di sono. Cuman gini mat, pesisir. dalam geologi Bayat gitu ya, itu kan Mataram kuno pada saat itu ya, itu kan Mataram kuno kan, itu kan salah satu tempat untuk namanya manufaktur gerabah itu dari daerah Bayat. Iya, sampai sekarang. Itu sampai sekarang itu loh. Dan juga Semarang ini kan dulunya kan pulau mat, pulau itu loh. Ya, dikit lagi juga jadi pulau. Iya, lagi. makanya kenapa Kebelah. banyak batuan-batuan endesit pada saat itu. Sampai sekarang itulah yang dibikin candi pada saat itu kan seperti itu, Mat. Nah, ketika yang kemarin di video lu itu ibarat kata kan ada Gunung Jabalkat tuh, Mat. Ya. Ada gapura tuh kan gitu kan. Gapura. Nah, gapura itu kan pertama kan dibikin pada saat Joko Tingkir menjadi Adipati Pajang kan gitu 1527 kan gitu. Itu mah. Berarti Sunan Tembayat ketika masa Pajang udah meninggal. Pajang udah Dan meninggal. makamnya udah banyak diziarahin. Udah. Nah, Tuh 1526 dibikinnya itu. Karena kenapa? Itu ada namanya Murti Swira Jelengging Ratu kan gitu kan. Itu 1448 jadi 1526 kan gitu. Nah, nanti itu mat yang di Sultan Agung yang pernah saya cerita itu. Bapak Nah, Sultan Agung. itu 1633 mat. Pada saat itu dibuatlah apa namanya gapura pada saat itu. Yang dicerita Bapak Sultan Iya. Agung batunya dibawa berjejer. Nah, dari itu Mataram sampai 300.000 orang itu yang dijelasin. Itu Karena mat. Sunan Tembayat sosok yang hebat. Tuh. Nah, kalau misalkan orang tahun Semarang, Mat. Orang tahun Semarang itu kan 2 Mei 1547. Itu di masa Kimade Pandan. Itu beda lagi orang. Tuh, Kimade Pandan ini beda lagi orang. Tetap mulia Sunan Kalijaga, cuman beda orang. Tuh, karena dia anak daripada yang tadi saya jelasin. Sunan Katong, Pangeran Madio Pandan. Tuh, Yang tetep. di Semarang mertuanya, Dit. Pandanaran 1. Iya, tuh, situ mah. Jadi setelah mewarisi kekuasaan dari mertua, akhirnya ditinggalin dan diserahin ke adiknya. Tuh, Sunan Pandanaran berangkat ke Jabalkat. ya ke berkat. Klaten. Dapat kayak Di Klaten, Sunan Pandanaran mendirikan masjid
Masjid Galah. Iya. Tuh. Itu yang ceritanya waktu dia azan sampai Dipindahin. Demak kedengeran keberisikan bahasanya. Karena ada yang konon bilang sampai ke Mekah. Iya. Tuh. Makanya sama wali di Demak suruh turunin dah. Masjidnya jangan ada di atas. Itu. Karena kan dulu kan subuh itu kan bukan pas lagi azan subuh yang pernah kita bahas itu. Sebelum azan subuh 20 menit atau 15 menit itu azan dulu. Itu. Iya, jam 3 dah. Iya, seperti itulah. Tuh, Mat. Makanya disuruh turunin. Tapi gue ngopi dulu, Mat. Ngopi. Nah, begitu, Mat. Cuman yang unik nih, Mat. Ada peristiwa yang unik ketika Sunan Tembayat ini kenapa dia ibarat kata di zamannya Sunan Muria, Sunan Derajat. Itu apa namanya? Tahu nggak, Mat? Siapa pertama kali yang mukul beduk? Sunan Tembayat. Yang mukul beduk itu pertama kali Sunan Tembayat. Orang mau kagak bilang, wah orang maghrib nih beduk itu cuma ada di Indonesia, Mat. Emang? Iya, di lain-lain kagak ada. Beduk itu warisan akulturasi budaya juga sebenarnya. Iya. Itu kalau dulu namanya teng-teng kan gitu kan. Tuh. Cuman pada saat itu Sunan Tembayat ini diminta sama Sunan Kalijaga ini untuk mukul beduk pada saat maghrib, Mat. Makanya itu beduk itu ada artinya, Mat. Kan gitu. Kan beduk maghrib nih. Tong 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 kan gitu kan. Iya kan? Kotong masih kosong kan gitu kan. Ini masjid masih kosong. Kosong di sini masih kosong. Tong 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 tong. Deng kan gitu kan ya kan. Isedeng kan gitu kan. Masih muat di sini, masih muat kan gitu kan. Tak kedeng kan gitu kan. Nah, itu ada artinya gitu. Ada artinya, Mat. Maksudnya gitu. Ada maksudnya. Tandang kan gitu kan ya kan. Tangedang. Sini cepat kan gitu kan. Tangedang. Tong. Sini masih kosong kan gitu kan. Bung, mumpung masih hidup, mumpung masih ada waktu, baru yang terakhir cepat masuk masjid gitu waktunya. Tiga kali pukulan. Iya, makanya pada saat itu kenapa, Mat? Sekarang kan orang udah meninggalkan namanya sholat sunnah Qobliyah. masjid. Sholat sunnah masjid. Sunnah masjid. Itu udah tanda akhir zaman seperti itu, masalah sunnah masjid. Iya. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau sholat qobliyah itu di rumah. Gua nggak pernah lagi dah. Iya. Nggak pernah ke masjid. Itu, Mat. Seharusnya orang itu sholat sunnah qobliyah itu di rumah. Nah, di masjid itu sholat sunnah masjid seharusnya. Karena kenapa? Di akhir zaman nanti orang pada ninggalin nama sholat sunnah masjid untuk menghormati itu doang. Iya. Tuh. Itu, Mat. Iya. Makanya ya Ki Ageng Pandanaran ini, Sunan Tembayat ini ya menyatukan semua golongan, menyatukan semua agama. Dia tidak pandang bulu. Siapapun yang mau berguru kepadanya ia terima. Siapapun yang mau belajar tentang agama Islam, ia pasti menerimanya. Tuh, Mat. Karena kenapa? Sekarang ini banyak di video-video manapun orang ke Gunung Jabal Kat itu minta kaya, apalagi ketika bertapa di atas gunung, Mat. Itu kan ada kan gambarnya itu kan. Nah, itu orang pada minta kaya, minta sukses kan gitu dengan bertapa di sana, dengan kholwat di sana, dengan uzlah ke sana. Jadi apa yang buat kesimpulan sekarang? Dulu orang jadi pertapa sakti, sekarang orang banyak pertapa genit. Iya, pertapa genit, Mat, yang muncul. Iya. Jadi apa? Pertapa genit itu ya, orang yang masih masih mau mencampur adukan urusan agama dengan dunia itu loh. Padahal kalau boleh dibilang yang saya pelajari ini, kalau kita beribadah itu jangan pakai karena, seharusnya begitu. Karena kenapa, Mat, kita belajar di Sunan Tembayat ini, Sunan Pandanaran ini, kita belajar untuk meluruskan niat. Kan gitu. Ketika dia lupa,
tong, langsung ingat. Kita bisa nggak kayak begitu? Kita niatin lurus, kita luruskan niat kita. Kita beribadah bukan tanpa karena, tanpa apa, tanpa gimana, tanpa bagaimana. Itu yang seharusnya yang kita pelajarin, yang kita prosesin. Itu karena apa? Ya kan? Jangan khawatir kita ini tidak punya apa-apa, gitu loh. Jangan khawatir kita ini ya gak bisa apa-apa. Kita kerjakan ya kerjakan aja. Karena kenapa? Ketika kita sholat dulu kan kita ngaji, ya kan? Itu namanya ada qasad, ta'aruf, sama ta'ziz. Ketika kita sholat Allah kan, aku sholat Zuhur itu udah sah, kan qasad, ta'aruf, ta'ziz. 4 rakaat karena Allah itu sunnah. Ya, sebenarnya itu mengabdi, tapi kita susah. Itu makanya kita kan masih di sholat masih karena mengharap surga. Kita sodako masih karena ingin dilipat gandakan. Kita masih karena apa? Karena apa? Ini yang salah sebenarnya. Iya sebenarnya sih pelajaran buat gue juga. karena gue juga ya, saya juga ini masih ngarepinnya karena itu yang salah gitu, Mat. Balik lagi ke Sunan Tembayat. Sunan Tembayat tuh. Di Sunan Tembayat yang tadi kita bilang itu. Masa hidup Sunan Tembayat bareng sama Demak berarti awal mula Demak apa gimana? Jauh di Bulung Demak. Hah? Jauh. Jauh apaan? Demak kan lahir kan 1478, Mat. Dan dia ada sebelum 1478. Oh berarti di antara semua Sunan Tembayat itu yang ngumpet berarti? Nah itu. Iya kan? Itu. Cucunya Sunan Ampel yang Itu. ngumpet itu Sunan Tembayat. Tuh. Ada lagi ntar dari Syekh Hamzah ini namanya Syed Kalkun. Kan gitu. Syed Kalkun ini namanya ntar Pangeran Kajoran. Yang gitu. Pangeran Kajoran punya namanya anak namanya Ratu Pajang. Ratu Pajang nanti dinikahkan oleh Pangeran Benowo. Itu Mat. Nanti terah-terahnya ke Sultan Jolang, terah-terahnya ke Mataram. Itu situ. Iya, berarti masa hidupnya itu sezaman sama Demak lah ya. Kira-kira Pas begitu. ketika Pajang naik, Sunan Tembayat itu udah nggak ada dan makamnya udah diziarahin. Udah diziarahin. Banyak orang yang datang Banyak ke orang yang datang. Sunan Tembayat. Sunan Tembayat. Tuh. Dan pas masa Mataram, Sunan Tembayat itu makin rame. Makin rame. Karena Tuh. makamnya itu mulai dipugar sama Sultan Agung. Sultan Agung. Tuh. Dalam babat Sultan Agung. Dalam babat gitu. Sultan Agung. Ajaran Sunan Tembayat Sultan itu. Molimo berarti. Iya Molimo. Dan Patembayatan. Patembayatan, Perikunan, Gotong Royong. Tuh. Yang jadi intisari, Mat. Bagaimana kita bisa bersahabat tanpa membedakan warna kulit. Bagaimana kita bisa jadi rukun tanpa membedakan warna agama. Itu yang jadi permasalahan kan zaman sekarang kan seperti itu. Wah, lu Muhammadiyah, wah lu Kristen, wah lu ini, wah lu itu. Sebenarnya sih nggak penting. Bagaimana kita untuk kembali sadar sebenarnya itu yang terpenting. Itu situ Mas. Nah, jangan juga jadi kita, makanya ketika yang tadi lu bilang kan ada 8 gapura tuh Mas. Nah itu ya sampai ke atasnya itu ya kebanyakan ya orang-orang yang minta kaya. Ya kalau minta kaya kerja kan gitu. Ada orang yang kerja keras tapi nggak kaya. Iya karena ada orang yang kagak ngapa-ngapain kaya. Iya ada. Jadi kerja itu nggak penting. Kerja itu ya buat selingan waktu sholat sebenarnya. Iya bukan buat kaya. Iya bukan buat kaya. Kerja itu menunggu selingan waktu sholat sebenarnya. Karena juga kerja itu ibadah. Iya. Itu Jadi, yang terpenting. Kerja bukan buat kaya. Bukan kaya. Kalau mau kaya kumpulin duit. Itu. Iya. Itu Mat. Ada lagi gak? Sunan Tembayat. Karena kenapa Mat Sunan Tembayat ini silsilahnya ini jarang, bahkan baru ketahuan itu 1896. Karena kenapa? Dahulu itu pas lagi Amangkurat II itu Mat, itu Semarang ini kan dihadiahkan Mat oleh Belanda. Itu makanya terah daripada Kajoran, terah daripada Sunan Tembayat ini dihilangin. Ngumpet. Iya dihilangin, maksudnya dia ngilang. Dia ngumpet. Ngilang itu.
Tuh, karena kenapa Mat, ini yang jadi persoalan. Ia tidak mau berbangga dengan keturunannya. Itu kebanyakan kan kita kan nyari-nyari keturunan atau ngarang-ngarang keturunan. Padahal mereka itu tidak berbangga dengan keturunan, walaupun keturunannya itu boleh dibilang paling keren kan gitu kan. Itu karena kenapa? Ya, yang membedakan itu ya iman dan takwa kita, bukan masalah keturunan, walaupun faktor itu ada. Tuh yang terpenting Mat di situ. Kalau menurut sejarah kan seperti itu, Semarang dulu dihadiahkan Belanda karena oleh Amangkurat II kan gitu kan. Seperti itu. Itu Mat. Ada lagi kah? Nggak ada sih. Nggak ada. Tuh. Kalau masalah patung bayar saya nggak bisa berani dah. Emang apa? Hah? Emang apa? Nggak ngapa-ngapa. Itu. Jadi ini video intinya apa? Ya, intinya kan kita menjelaskan supaya orang tahu bahwa Ada yang namanya Sunan ada Pandanaran. namanya Sunan Pandanaran, Iya. Ki Ageng Pandanaran, Seorang bahkan wali yang ninggalin harta dan itu tahta. karena banyak yang seperti itu Mat. Itu yang jadi apa namanya role model lah, model contoh gitu loh, bahwa jalan ketuaan itu iya penuh dengan tantangan, penuh dengan liku-liku. Nggak bisa orang diem aja bisa jadi ketuaan, nggak, susah tuh Mat. Situ makanya Ki Ageng Pandanaran ini kalau boleh dibilang ya Pandanaran kan gitu kan, dia jadi pelita bagi seluruh warganya. Bahkan kalau misalkan upacara ruatan itu ada namanya di 27 ruah kan gitu kan, di situ juga ada acara kan gitu kan, tuh untuk mengenang jasa-jasa Sunan Tembayat itu Mas. Karena yang dibutuhkan Indonesia sekarang ya seperti Sunan Tembayat ini, seperti wali-wali lain. Kenapa? Itu karena bagaimana kita tidak membedakan suku, tidak membedakan agama, tidak membedakan budaya, tidak membedakan apapun. Yang kita tuju ya bukan itu. Yang kita hidup bersama, bergandengan tangan, merangkul. Itu yang susah Tuhan. Menuntun, itu yang susah sebenarnya. Itu yang dibutuhkan sosok daripada pemimpin negeri ini. Bagaimana kita bisa seperti itu? Tuh. Bagaimana dia nyakitin kita nih, kita balas dengan senyuman, kita balas dengan kebaikan. Itu. Ngomong-ngomong apa jadi ceramah sih dari tadi? Ya lu lagian. Orang ngomongin Sunan. Itu, makanya Sunan Tembayat itu. Itu. Ya intinya ya, apapun yang dibilang dari video yang lain itu ya saya menolaknya ketika Pandanaran begini. Jadi kesalahan Sunan Pandanaran itu bukan karena ia melakukan maksiat-maksiat kayak kita. Gitu. Bukan salah itu. Karena lupa, Iya. bangun malam, udah gitu doang. Jadi itu yang paling penting. Karena Itu yang paling penting. seorang kekasih, yang kekasih. Besok mau bahas apa? Laila Majnun. Mau ngomongin cinta katanya. Keren gak? Padahal cintanya kandas. Ya udahlah. Oke. Gue rasa cerita tentang Sunan Pandanaran cukup segitu doang. Iya. Sisanya Madit ceramah tadi. Iya. Kayak Ustadz ke lagu-lagu. Iya. Sekian Bobrok terus. Oke. Damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.